kita masih membahas seberapakah ambisi punya pengaruh itu diperbolehkan dan kapan tidak diperbolehkan. Jadi tadi dibuat ilustrasi, ada batas minimal yang harus dimiliki, pengaruh yang harus dimiliki oleh seseorang. Sebagaimana orang harus punya WC di rumah, maka orang harus punya pengaruh, orang harus punya harta untuk mencapai kebutuhannya. Nah, membuat sekarang Imam Ghazali membuat ilustrasi lain selain Baitul Khala, selain WC, adalah tentang istri atau pasangan hidup. Jadi seorang laki-laki itu kadang mencintai istrinya karena istrinya itu sebagai tempat untuk menyalurkan syahwat biologisnya. Sebagaimana orang laki-laki itu menyalurkan kelebihan makanannya melalui WC. Kalau saja dia, laki-laki ini, tidak punya kelebihan syahwat, tidak perlu menyalurkan biologis, dia akan ngenengno istrinya. Sebagaimana kalau seseorang tidak qadil hajat dalam hidupnya, tidak ada aktivitas qadil hajat, maka dia tidak akan masuk WC. Berarti piye? Fungsi WC sebagai sarana untuk menyalurkan kelebihan makanan, fungsi istri untuk menyalurkan kelebihan syahwat. Berarti mencintai WC, mencintai istri bukan sebagai materi istrinya, bukan sebagai mencintai WC-nya, bukan, tapi mencintai fungsinya. Yakni apa? Ya fungsi untuk menyalurkan kelebihan syahwat atau makanan itu tadi. Itu. Ini berarti menempatkan istri maupun WC ini sebagai wasilah. Gitu. Satu. Ada yang kedua, orang laki-laki itu mencintai istri lidzatiha, karena memang mencintai fisiknya istri. Kalau saja dia tidak perlu seandainya tidak perlu menyalurkan syahwatnya, dia tetap menikahi dan membersamai istri. Yo gak lapo-lapo, yo apa, yo mangan bareng, ngono, jalan-jalan bareng, orang ngamar, ora ada ranjangnya, ndak ada gitu. Turu bareng yo ora apa-apa, yo turu bareng ngono kemulan DVD. Nah, karena ini ada tipe orang yang mencintai istri lidzatiha, sebagaimana orang mencintai WC lidzatiha. Nah, harta juga demikian, harta dan jabatan. Orang itu mencintai harta dan pengaruh atau jabatan itu bisa dengan dua ini punya kemungkinan dua aspek atau dua cinta yang berbeda. Yang pertama, mencintai harta dan pengaruh sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan badan. Ini tidak tercela. Cinta kedua itu mencintai harta dan pengaruh secara materinya, ya. Lah keri-keri kok dicintai? Ya ini sebetulnya juga kalau melebihi batas kebutuhan badan ya tercela gitu. Tapi tercelanya ini tidak sampai menyeret seseorang disebut fasik atau maksiat, tidak sampai berdosa selagi apa ya, harta atau jabatan itu tidak diraih secara maksiat, tidak diperoleh menggunakan kebohongan, rekayasa,
atau cara-cara yang tidak benar. Atau kalau dia menggunakan cara yang ibadah, cara-cara yang positif untuk meraih harta atau meraih jah, itu, nah ini definisinya riya itu nanti. Ini. Jadi kesimpulannya bagaimana? Cinta harta, cinta pengaruh itu ada dua. Mencintainya sebagai sarana untuk kebutuhan hidup, atau mencintainya karena memang mencintainya secara fisik, bukan sebagai sarana, memang dia ainnya, memang dia cintai. Kalau mencintainya sebagai sarana hidup, tidak tercela. Orang berburu harta, berburu jabatan karena dibutuhkan dalam hidup. Tapi kalau mencintainya secara materi, jadi tujuan cintanya tidak sebagai sarana, memang menjadi tujuan, itu juga tidak tercela. Ya, mohon maaf, tercela, tapi belum dosa. Oh no. Baru jatuh kepada dosa jika memperolehnya harta atau pengaruh dengan cara-cara yang berdosa. Supaya untuk harta nyolong, supaya untuk pengaruh ngapusi, merekayasa. Atau kalau dia sampai menggunakan cara ibadah untuk mendapatkan harta atau pengaruh, maka ini dosa juga, yaitu disebut dengan riya, nanti akan dijelaskan. Nah, wis mudeng dah durung iki. Jadi tidak tercela. Itu berarti rankingnya mencintai harta dan jabatan untuk kebutuhan hidup tidak tercela, karena ini harta dan jabatan dianggap sebagai sarana. Mencintai harta atau pengaruh jabatan karena memang dianggap sebagai tujuan, itu tercela. Wong sebagai sarana kok mbok dadekno tujuan, tercela. Tapi belum berdosa, kamu belum fasik, belum maksiat. Disebut fasik kalau maksiat kalau cara yang kamu gunakan itu terlarang. Untuk mendapatkan harta kamu mencuri, ini dosa. Tapi ambisi mendapat harta melebihi yang kamu butuhkan, itu tercela saja. Berarti tidak setiap yang tercela itu berdosa. Tinggal menerap prakteknya itu menggandungkan cara berdosa apa tidak. Untuk mendapatkan pengaruh kamu kok sampai nipu, itu berdosa. Mendapatkan pengaruh saja keinginannya, itu baru tercela. Kalau pengaruh itu kamu dapatkan dengan cara pura-pura ibadah, itu namanya riya, nanti akan dijelaskan. Fa in qulta mongko lamun ngucap sapa sira tolabuhu,